Pernah merasa kayak gini? Segala usaha udah dikerahkan, tekad baja membara, tapi hidup tetap jalan di tempat. Bangun pagi, rutinitas sama, kerja keras maksimal, hasilnya nol besar. Kenapa? Bisa jadi justru kegigihanmu itu yang menghambat. Kelihatannya pahit, tapi itulah kenyataannya. Banyak orang terperangkap dalam jebakan keuletan yang malah jadi bumerang. Padahal mereka udah berjuang mati-matian, gigih luar biasa, tapi tetap saja menetap di zona nyaman yang menyesakkan. Nah, ini rahasia besar yang hampir tak seorang pun tahu. Teknik kegigihan yang bisa selesaikan masalah rumit dalam hitungan hari. Tapi awas, perhatikan baik-baik, seolah hidupmu bergantung padanya. Soalnya, bisa jadi memang benar begitu. Coba perhatikan, banyak yang merasa kendala utama mereka adalah kurangnya disiplin. Gagal diet, penghasilan pas-pasan, malas kerja, terjebak hubungan toksik, semua gara-gara kurang kuat mental. Itu adalah jebakan Batman paling ampuh, menjebak jutaan orang dalam lingkaran setan tahun demi tahun. Tapi sadarkah Anda, masalahnya bukan kurang kemauan. Seringkali Anda terlalu bersemangat, tapi salah arah. Saya pernah kenal orang-orang dengan tekad sekuat baja. Bangun pagi buta, bikin list, semuanya terjadwal rapi, tapi tetap aja bokek. Hidupnya galau, sakit-sakitan, dan nggak bahagia. Kenapa? Karena kegigihan mereka malah memperkuat pola pikir yang salah. Mereka berjuang melawan gejalanya tanpa pernah menyentuh akar masalahnya, citra diri mereka sendiri. Ini dia titik krusial yang sering terlewatkan. Orang kebanyakan mengira perilaku menentukan hasil, padahal perilaku itu hanyalah akibat, bukan penyebab. Penyebab sesungguhnya adalah gambaran diri yang tertanam di alam bawah sadar. Gambaran inilah yang membentuk cara kita bertindak, bereaksi, memutuskan, merasakan, dan menjalani hidup. Pernah mencoba ubah kebiasaan buruk? Mulai Senin deh. Bentar aja, 2-3 hari, balik lagi ke kebiasaan lama. Bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda masih merasa sebagai orang yang punya kebiasaan buruk itu. Ubah perilaku sebanyak apapun, selama gambaran diri tetap sama, kisah hidup pun akan tetap sama. Hanya kemasannya yang berbeda. Saya pernah mengalaminya. Lama sekali saya merasa nggak mampu apa-apa. Sekolah putus, kerjaannya asal-asalan, dari SPBU, pabrik, apa aja yang penting bisa makan. Setiap kali berusaha berubah, selalu ada yang menarik saya kembali, seperti terjebak dalam labirin tak terlihat. Saat itu saya belum paham bahwa hidup saya mencerminkan gambaran diri yang saya yakini. Saya merasa nggak cukup baik, sukses itu untuk orang lain. Hidup pun mencerminkannya. Yang lebih parah, saya tetap gigih, tapi gigihnya salah arah. Saya berusaha memperbaiki keadaan dengan melakukan lebih dari yang biasa saya lakukan. Sama seperti ngebut mobil yang justru menuju arah berlawanan dengan tujuan Anda. Semakin ngebut, semakin jauh dari tujuan. Begitulah kebanyakan orang. Mereka merasa gagal karena kurang berusaha. Akhirnya menyalahkan diri sendiri, merasa bersalah dan menganggap diri mereka masalahnya. Padahal paradigma mereka yang bekerja di balik layar menggunakan kegigihan sebagai jangkar, bukan tangga. Ini menimbulkan rasa sakit yang terpendam, rasa tak berdaya. Melihat orang lain sukses, hidupnya berubah, makmur. Anda bertanya-tanya, apa yang mereka punya yang saya tidak punya? Mereka punya gambaran diri yang benar, sama seperti orang yang selalu kere. Kadang penghasilannya naik, tapi tiba-tiba ada masalah. Darurat, biaya tak terduga, kehilangan, dan semuanya kembali ke titik nol. Bukan sial, tapi gambaran kekurangan yang sudah mendarah daging. Tebak apa? Kegigihannya justru menjaga gambaran itu tetap hidup. Lalu bagaimana mengubah gambaran diri? Mulailah dengan menyadari keberadaannya. Kebanyakan orang bahkan tak menyadari bahwa mereka terkungkung oleh gambaran diri. Mereka berjalan otomatis, bereaksi terhadap hidup, bukan menciptakannya.
Perubahan hanya dimulai saat Anda berhenti fokus pada perilaku dan mulai fokus pada penyebabnya. Perilaku adalah gejalanya. Gambaran diri adalah diagnosisnya. Jika Anda melihat diri sebagai orang yang selalu gagal, tidak beruntung, tidak pantas, itulah akar masalahnya. Selama akar itu masih ada, Anda bisa pangkas semua cabangnya, akan tumbuh lagi. Kegigihan ibarat pedang bermata dua, bisa membangun kerajaan atau menjebak Anda dalam rutinitas yang sama, dengan hasil yang sama. Rahasianya ada pada arahnya. Pertanyaannya, Anda gigih untuk apa sebenarnya? Untuk kebebasan Anda atau untuk ketakutan lama Anda? Renungkanlah, bisa jadi refleksi sederhana ini adalah titik balik yang Anda butuhkan. Ada hukum tak tertulis yang mengatur segalanya dalam hidup Anda, dan hampir tak seorang pun menjelaskannya dengan jelas. Hasil Anda bukan disebabkan langsung oleh perilaku Anda, tetapi oleh gambaran diri yang tertanam di alam bawah sadar Anda. Gambaran diri adalah kode sumber realita Anda. Apa yang Anda lakukan, bagaimana Anda bertindak, bereaksi, apa yang Anda tolerir, terima, bahkan yang Anda tarik. Semua adalah cerminan dari apa yang Anda yakini tentang diri Anda. Orang-orang bilang, saya perlu mengubah apa yang saya lakukan. Padahal, yang sebenarnya perlu diubah adalah diri mereka sendiri. Pikiran manusia adalah mesin manifestasi sempurna. Apa yang tertanam di alam bawah sadar akan terwujud dalam bentuk perilaku, hasil, dan kondisi. Anda bisa mencoba bertindak berbeda untuk sementara, tetapi jika gambaran diri Anda tidak sesuai dengan keinginan Anda, pola lama akan menarik Anda kembali. Selalu, bayangkan seseorang yang berjuang melawan hutang. Dia membuat tabel, mengurangi pengeluaran, berusaha menambah penghasilan, tapi dalam hati dia masih merasa sebagai orang yang kacau secara finansial, tidak beruntung atau terbatas. Gambaran ini, meski tak terdengar, akan membimbing keputusannya. Pembelian impulsif, kesempatan yang dilewatkan, sedikit demi sedikit, dia kembali ke kondisi keuangan sebelumnya, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menariknya kembali. Yang lebih menyakitkan, dia bahkan tidak menyadari apa yang terjadi. Dia berpikir, saya menyabot diri sendiri. Padahal dia hanya setia pada gambaran diri yang terhubung secara emosional. Pikiran tidak setia pada keinginan Anda. Ia setia pada apa yang Anda yakini sebagai kebenaran. Ada prinsip psikologi yang disebut disonansi kognitif. Ia menyatakan bahwa manusia sulit mempertahankan dua ide yang saling bertentangan secara bersamaan. Jadi, ketika Anda bertindak berbeda dari apa yang Anda yakini tentang diri sendiri, Anda cenderung kembali ke perilaku lama, agar semuanya kembali masuk akal. Itulah sebabnya banyak orang merasa terjebak dalam lingkaran setan. Dan tak peduli seberapa keras mereka mencoba berubah, selama gambaran diri tidak berubah, hasilnya akan selalu sama. Saya sudah melihat ini berulang kali pada diri saya dan orang lain. Saya ingat seorang pria yang datang kepada saya dengan putus asa. Dia bergaji tinggi, tapi selalu kekurangan uang. Setiap bulan, saldo rekeningnya minus. Dia berkata, "Bob, saya mendapatkan lebih dari kebanyakan orang yang saya kenal. Kenapa saya selalu bokek?" Jawabannya sederhana. Dia melihat dirinya sebagai seseorang yang tidak akan pernah bisa mengendalikan keuangan. Meskipun berpenghasilan tinggi, dia tetap berperilaku seperti orang yang kekurangan. Ini lebih umum daripada yang Anda kira. Jika Anda perhatikan dengan seksama hidup Anda mungkin menyadari bahwa Anda menjalani pola yang sama, hanya dengan nama yang berbeda. Hubungan yang berbeda, tapi selalu dengan masalah yang sama. Pekerjaan yang berbeda, tapi selalu dengan ketidakpuasan yang sama. Tujuan yang berbeda, tapi selalu dengan kegagalan yang sama. Dan semua itu mungkin berasal dari gambaran yang tertanam sejak masa kanak-kanak.
kata-kata yang didengar, pengalaman yang dialaminya, kepercayaan yang diwarisi, Anda telah diprogram, dan apa yang telah ditanam kini bersemi setiap hari dalam bentuk keputusan, kebiasaan, dan hasil. Anda tidak bisa hanya menginginkan hasil baru, Anda perlu menanam citra baru. Dan rawatlah citra itu dengan emosi, niat, dan visualisasi konsisten. Alam bawah sadar tidak merespons logika, ia merespons pengulangan emosi. Itulah sebabnya visualisasi adalah alat yang sangat ampuh. Ia memungkinkan Anda untuk memberi makan citra yang benar, dengan detail, dengan perasaan, sampai citra itu menjadi lebih kuat daripada pola lama. Dan ketika itu terjadi, sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Anda berubah secara alami. Keputusan yang tepat muncul. Perilaku mulai selaras. Apa yang dulunya sulit, kini menjadi mudah. Bukan karena Anda memaksakan diri, tetapi karena sekarang Anda adalah orang yang berbeda di dalam. Anda mulai bertindak seperti orang yang sudah memiliki hasilnya. Dan kemudian, hasilnya pun mulai terwujud dalam realita Anda. Orang-orang seperti Jim Carrey memahaminya. Ketika dia masih miskin, dia menulis cek simbolis untuk dirinya sendiri sebesar $10 juta. Dia memvisualisasikan setiap hari bahwa dia akan menerima jumlah itu untuk pekerjaannya sebagai aktor. Dan beberapa tahun kemudian, dia menandatangani kontrak dengan jumlah yang persis sama. Kebetulan, tidak. Itu adalah gambaran internal yang diekspresikan ke dunia luar. Dan sains telah mulai membuktikannya. Studi neuroscience menunjukkan bahwa ketika Anda memvisualisasikan dengan detail, sirkuit saraf yang sama diaktifkan seolah Anda sedang mengalaminya. Otak secara harfiah mulai menerima hal itu sebagai nyata, dan ketika itu terjadi, perilaku Anda berubah, hasil Anda berubah, hidup Anda berubah. Tapi semua itu tidak mungkin tanpa keputusan sadar untuk mengubah gambaran diri. Anda perlu berhenti, pejam mata, dan tanyakan pada diri sendiri dengan jujur, siapa saya sebenarnya? Gambaran apa yang telah membimbing hidup saya sampai sekarang? Dan gambaran apa yang perlu saya bangun untuk menciptakan kehidupan yang saya inginkan? Jika Anda mengabaikannya, Anda akan menghabiskan seluruh hidup Anda untuk berusaha dan gagal, mencoba lagi, dan gagal lagi. Tetapi jika Anda memiliki keberanian untuk mengubah gambaran diri, Anda mengubah segalanya. Dan itu tidak membutuhkan waktu selama yang Anda bayangkan. Perubahan sejati dimulai dalam hitungan hari ketika Anda terlibat secara emosional dengan visi baru. Perbedaannya sangat besar dan efeknya bersifat kumulatif, seperti mengganti peta sebelum memulai perjalanan. Dengan peta yang benar, bahkan jalan yang paling sulit pun menjadi mudah. Kegigihan bukanlah sekadar terus melakukan sesuatu. Kegigihan sejati adalah terus melakukan sesuatu yang selaras dengan gambaran yang benar, dengan visi yang ingin Anda wujudkan. Kebanyakan orang tidak mengerti ini. Mereka mengira kegigihan adalah terus menekan, memaksa, menginginkan, bahkan ketika semuanya menunjukkan bahwa jalannya salah. Itu bukan kegigihan cerdas, itu adalah ketegaran yang disamarkan sebagai usaha. Kegigihan cerdas muncul ketika Anda menggabungkan 3 faktor ampuh. Visi yang jelas tentang apa yang Anda inginkan, keterlibatan emosional dengan visi itu, dan tindakan berkelanjutan yang dipandu oleh gambaran mental itu. Anda tidak perlu berjuang. Anda perlu selaras. Ketika kegigihan Anda diarahkan oleh gambaran yang benar, usaha berubah menjadi aliran. Anda tidak lagi berenang melawan arus. Anda mulai terbawa olehnya. Disinilah letak teknik yang hampir tidak pernah digunakan orang. Karena hampir tidak ada yang mau berhenti dan membangun gambaran itu dengan jelas, kebanyakan orang hidup dalam mode otomatis, mengulangi pola, bereaksi terhadap keadaan, merespons apa yang dunia hadirkan,
Tapi Anda tidak datang ke dunia ini untuk bereaksi. Anda datang untuk menciptakan. Visualisasi bukanlah trik motivasi. Ini adalah dasar dari kegigihan yang produktif. Karena semakin Anda melihat apa yang Anda inginkan dalam pikiran Anda dengan warna, tekstur, dan emosi, semakin alam bawah sadar Anda percaya bahwa itu nyata. Dan ketika ia percaya, ia akan mencari itu dalam setiap keputusan, sikap, dan kesempatan. Ini bukan hanya membayangkan, visualisasikan dengan keterlibatan, dengan perasaan, dengan kebenaran. Seakan-akan itu sudah terjadi sekarang. Pikiran Anda tidak membedakan apa yang dibayangkan secara intensif dengan apa yang dialami, dan itulah rahasianya. Berapa kali Anda merasa cemas hanya dengan memikirkan sesuatu yang buruk yang belum terjadi? Jantung Anda berdebar, pernapasan Anda berubah, tubuh Anda bereaksi seolah itu nyata. Demikian pula, ketika Anda menyerahkan diri pada gambaran yang benar, pikiran Anda mulai bertindak seolah-olah itu juga nyata, dan disinilah keajaiban mulai terjadi. Saya tantang Anda untuk melakukan hal sederhana namun sangat ampuh ini. Selama 7 hari ke depan, luangkan hanya 3 menit sehari untuk memvisualisasikan kehidupan yang ingin Anda ciptakan. 3 menit, hanya itu. Tapi jangan visualisasikan sebagai mimpi yang jauh. Visualisasikan seolah-olah itu adalah kenyataan Anda sekarang. Rasakan emosi untuk menjalani itu. Lihat detailnya, rasakan aroma, suara, perasaan pencapaian, kelegaan, kemenangan. Lakukan ini setiap hari, tanpa gagal, dan sesuatu akan mulai bergerak. Bukan hanya di dunia luar, tetapi juga di dalam diri Anda. Persepsi Anda akan berubah, perilaku Anda akan selaras, dan kesempatan yang sebelumnya tidak Anda sadari akan mulai muncul. Kegigihan adalah menjaga fokus, adalah mempertahankan citra itu, bahkan ketika hasilnya belum datang, karena Anda tidak perlu melihat dengan mata fisik untuk mengetahui bahwa sesuatu sedang dibangun. Anda hanya perlu melihat dengan jelas dalam pikiran Anda. Kegigihan cerdas menjadi ringan, karena Anda tidak lagi mencoba memperbaiki apa yang ada di luar. Anda sedang membudidayakan apa yang ada di dalam, dan itu mengubah segalanya. Kegigihan tradisional fokus pada melakukan, kegigihan cerdas fokus pada menjadi. Dan ketika Anda menjadi orang yang berbeda di dalam, realitas harus menyesuaikan diri. Ingin keluar dari kebuntuan, ingin mengubah hasil Anda, maka berhentilah berkeras pada kekuatan, dan mulailah berkeras pada visi. Anda akan terkejut betapa cepatnya segala sesuatu mulai berubah ketika Anda fokus pada gambaran yang benar dengan konsistensi emosional. Anda tidak membutuhkan lebih banyak kekuatan, Anda membutuhkan lebih banyak kejelasan. Karena dengan gambaran yang benar, bahkan rintangan pun kehilangan kekuatan untuk menghentikan Anda. Kadang-kadang, hambatan terbesar antara Anda dan kehidupan yang Anda inginkan bukanlah kurangnya waktu, uang, atau kesempatan, melainkan ketidaktahuan yang disamarkan sebagai usaha. Orang-orang yang bekerja keras, yang benar-benar berusaha, tapi tetap di tempat yang sama, terjebak dalam pola yang berulang, menumpuk frustrasi demi frustrasi. Masalah sebenarnya bukan pada usaha, tetapi pada paradigma di baliknya. Ketidaktahuan bukanlah kebodohan, ketidaktahuan hanyalah kurangnya informasi yang benar. Paradigma seperti software tak terlihat yang berjalan di balik layar pikiran Anda, membentuk apa yang Anda yakini, apa yang Anda anggap mungkin, dan bahkan apa yang Anda toleransi sebagai realitas. Mereka telah diinstal tanpa Anda sadari oleh sekolah, keluarga, budaya, media. Dan hari ini, banyak paradigma itu membuat Anda menggunakan kegigihan untuk memperkuat hal yang seharusnya Anda coba atasi. Pernahkah Anda menyadari bahwa ada orang-orang yang sangat gigih dalam terus melakukan apa yang tidak mereka inginkan,
Orang-orang yang menghabiskan bertahun-tahun bekerja di pekerjaan yang mereka benci, yang bersikeras dalam hubungan yang disfungsional, yang terus berhutang, menunda mimpi, membuang waktu dengan hal-hal yang tidak memberikan hasil apapun. Orang-orang ini tidak kekurangan kegigihan. Mereka hanya tidak tahu bahwa mereka sedang diarahkan oleh pemrograman mental lama yang menentukan bagaimana mereka berpikir, merasakan, dan bertindak. Saya sendiri mengalaminya. Ketika memulai bisnis pertama saya hampir tidak tahu apa-apa tentang manajemen. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam diri saya saat itu. Saya sudah mengubah gambaran diri saya. Saya melihat diri saya sebagai seseorang yang sukses, bahkan sebelum uang datang. Dan gambaran inilah yang membuat saya tetap teguh, meski semuanya masih tampak tidak pasti. Tapi sebelum itu, ketika saya masih membawa paradigma lama tentang kekurangan, saya bersikeras pada hal-hal yang salah. Saya melakukan pekerjaan sampingan, menerima pekerjaan apapun, terus berusaha menyelesaikan hidup dari luar, tanpa menyadari bahwa disinilah semuanya perlu diubah. Paradigma itu berbahaya karena tampak normal. Anda mengira Anda melakukan hal yang benar. Anda percaya Anda sedang berada di jalan yang benar. Tapi Anda hanya berputar-putar, mengulangi keputusan berdasarkan ketakutan lama, batasan lama, ide-ide lama. Seakan-akan pikiran Anda adalah sebuah rumah, dan paradigma itu adalah denah rumah. Anda bisa mengubah perabotan, mengecat dinding, mengganti lukisan. Tapi selama denahnya tetap sama, Anda akan tetap hidup dalam batas yang sama. Itulah sebabnya begitu banyak orang memulai dengan baik. Mereka mengatakan akan berubah, bersemangat selama beberapa hari, bahkan melakukan beberapa tindakan yang berbeda. Tapi kemudian mereka mundur, putus asa, menyerah. Bukan karena malas, tetapi karena mereka sedang mencoba mengalahkan pemrograman yang bahkan tidak mereka sadari keberadaannya. Anda perlu memahami bahwa paradigma ini tidak akan hilang dengan sendirinya. Ia tidak akan pergi hanya karena Anda menginginkan sesuatu yang berbeda. Ia perlu digantikan secara bertahap dengan membangun ide baru secara sadar, pola baru, cara baru untuk melihat diri sendiri, berpikir, dan merasa. Dan itu membutuhkan kesadaran, membutuhkan pengamatan terhadap apa yang Anda lakukan tanpa berpikir, membutuhkan pertanyaan terhadap kepercayaan paling otomatis Anda. Kalimat-kalimat yang Anda ucapkan tanpa sadar, seperti uang itu sulit, saya selalu seperti ini bukan untuk saya, dengan saya tidak pernah berhasil. Setiap kalimat itu adalah kata sandi yang mengungkapkan paradigma yang mengendalikan Anda. Dan selama Anda mengulangi kepercayaan ini sebagai kebenaran mutlak, mereka akan tetap menjadi dasar realitas Anda. Anda perlu menjadi pengamat diri sendiri. Perhatikan bagaimana Anda bereaksi, bagaimana Anda membenarkan diri, bagaimana Anda menyabotase diri, dan yang terpenting, Anda perlu menyadari kemana kegigihan Anda diarahkan, apakah digunakan untuk membangun atau untuk mempertahankan apa yang menjebak Anda. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Scranton mengungkapkan bahwa sekitar 92% orang tidak memenuhi resolusi tahun baru mereka, bukan karena kurangnya kemauan, tetapi karena mereka terus mencoba berubah berdasarkan pola pikir yang sama yang membuat mereka tetap di tempat. Dan yang paling menyedihkan, banyak dari orang-orang ini menyimpulkan bahwa masalahnya ada pada diri mereka. Mereka merasa lemah, tak berdaya, dan tidak layak. Pernah merasa kayak lagi berjuang melawan bayangan sendiri, seakan-akan ada tembok besar kebiasaan lama yang susah banget dibongkar, padahal kita udah pengen banget berubah. Rasanya seperti melawan arus deras ya. Tapi tenang, ada jalan keluarnya kok. Mulailah dengan kesadaran, berhenti sejenak, amati diri sendiri, lalu pilih jalan yang berbeda.
Jangan langsung ubah semuanya sekaligus. Ya, mulailah dari satu hal kecil yang paling mengganjal, yang bikin kamu merasa terkekang. Pertanyakan, bongkar, lalu ganti dengan hal yang lebih baik. Kuncinya adalah konsistensi, tapi dengan kepala dingin. Kekeuh tanpa perhitungan sama aja dengan keras kepala, tapi kekeuh yang cerdas. Itulah kekuatan. Bayangkan pikiranmu sebagai teman, bukan musuh. Nanti kamu akan sadar, selama ini hal-hal yang dikira mustahil itu ternyata hanya batasan pikiran kita sendiri. Hidup yang kamu impikan itu sebenarnya sudah dekat banget loh. Cukup ubah cara pandangmu, maka dunia luar pun akan ikut berubah. Ada rahasia kecil yang sering kita lewatkan. Perasaan kita itu ibarat pondasi kehidupan. Bisa aja kamu punya target yang jelas, strategi yang matang, bahkan kebiasaan baik. Tapi kalau hatimu masih dipenuhi rasa takut, khawatir, dan ragu, semua usahamu bakal sia-sia. Banyak orang meremehkan kekuatan perasaan. Mereka mikir berubah itu cuma soal berpikir dan bertindak berbeda, padahal semua berawal dari apa yang kita rasakan. Ini inti permasalahannya. Kita nggak hidup sesuai keinginan, tapi sesuai apa yang kita rasa pantas didapatkan, bahkan tanpa sadar. Berapa kali kamu semangat banget memulai sesuatu, tapi pas ada kendala langsung patah semangat. Motivasi hilang, fokus buyar, dan akhirnya kembali ke titik nol. Itu bukan kebetulan loh. Perasaan negatif itu menarikmu kembali ke zona nyaman. Karena otak kita lebih memilih rasa sakit yang sudah familiar daripada risiko ketidakpastian. Yang saya maksud konsistensi bukan cuma usaha keras, tapi juga konsistensi dalam menjaga perasaan yang positif. Pikiranmu mungkin bilang, aku mau berubah, tapi kalau perasaan dan getaran jiwamu masih negatif, alam semesta akan merespons getaranmu, bukan ucapanmu. Pernah ngalamin? Saya juga pernah. Pura-pura tenang padahal dalam hati cemas setengah mati. Ujung-ujungnya usahaku jadi sia-sia karena ada kontradiksi antara pikiran dan perasaan. Jadi kunci utamanya adalah melatih diri untuk merasa menang sebelum menang sebenarnya. Kebanyakan orang sudah terbiasa dengan perasaan gagal, nyaman dengan rasa takut dan khawatir. Tapi pernah nggak merasakan kelimpahan? Pernah merasa nyaman dengan kesuksesan? Kalau belum, itu artinya kamu belum terbiasa dengan energi keberhasilan. Kalau kamu belum bisa merasakannya secara utuh, cita-citamu akan selalu terasa jauh. Sebab ada bagian dirimu yang akan menahan, menyabotase, bahkan menghindar. Bukan karena jahat, tapi karena kebiasaan. Perasaan negatif itu seperti magnet, menarik situasi yang memperkuat perasaan tersebut. Berubah itu lebih dari sekadar mengubah pikiran, tapi juga melatih kembali respons emosionalmu. Coba deh, selama 3 hari, rasakan apa yang kamu inginkan seakan-akan sudah terwujud. Misalnya, kalau kamu ingin bebas, rasakan kebebasan itu. Kalau kamu ingin kaya, rasakan kekayaan itu. Rasakan dengan sepenuh hati. Bernapaslah dengan perasaan itu. Jalani hari-harimu dengan perasaan itu. Awalnya mungkin terasa aneh, mungkin muncul pikiran, ini kan belum nyata tapi nggak apa-apa. Kamu sudah terbiasa bertahun-tahun hidup dengan rasa kekurangan sampai rasa itu menjadi kenyataan. Sekarang saatnya melatih pola pikir baru menjadi pribadi yang baru. Riset dari HeartMath Institute menunjukkan kalau emosi positif yang selaras dengan tujuan hidup akan meningkatkan kejernihan pikiran, mempermudah pengambilan keputusan, dan menyehatkan jantung. Artinya, dengan merasakan apa yang kamu inginkan, tubuhmu akan bekerja lebih optimal, menarik hal-hal baik, dan akhirnya hidupmu pun menjadi lebih baik. Rahasianya bukan bekerja lebih keras, tapi merasakan yang lebih baik. Pertahankan perasaan yang mencerminkan hidup impianmu walaupun keadaan masih belum berubah, karena dunia luar hanya akan berubah setelah kamu berubah dari dalam. Dan kamu hanya akan berubah dari dalam.
Kalau kamu memutuskan untuk merasakannya seperti sudah menjadi kenyataan, ini teknik yang jarang diajarkan, tapi ini kunci perubahan yang langgeng, konsistensi emosional. Itulah yang akan mewujudkan impianmu, mengubah yang tak terlihat menjadi nyata. Bukan seberapa keras kamu berusaha, tapi seberapa selaras usahamu dengan perasaan dan visualisasi yang tepat. Sadari bahwa musuh terbesarmu bukan kurang usaha, tapi keberadaan perasaan yang masih terpaku pada pola lama. Jangan dipaksa, cukup rasakan yang berbeda, bertindak selaras, dan tetap teguh pada tujuan. Ini poin yang sering terlewatkan, padahal ini kunci perubahan. Sekarang lanjutkan langkahmu. Video selanjutnya sudah siap. Naikkan 1 tingkat lagi perjalananmu menuju kebijaksanaan menjadi 1% lebih baik dari hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa di video berikutnya.